Halo, perkenalkan nama saya Agung Himawan. Di sini saya akan mempresentasikan analisis RPP mata kuliah telaah kurikulum biologi. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama saya Agung Himawan Prasetyo, kelas biologi C semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan RPP Bioteknologi KD 3.10 dan 4.10 SMA kelas 12 IPA semester ganjil. Yang pertama ada identitas RPP. Di sini terlihat identitasnya ada sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu, tema atau subtema. Nah, argumen dari saya mengenai RPP ini, di identitas dari RPP yang saya buat ini merupakan satuan pendidikan untuk SMA kelas 12 semester ganjil. Hal ini karena topik bioteknologi ini diajarkan di semester ganjil. Untuk alokasi waktu yang saya buat yaitu satu pertemuan, di mana dalam satu pertemuan yaitu 2 kali 45 menit. Selanjutnya ada kompetensi dasar 3.10 dan 4.10 dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 3.10 yaitu menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Indikator pencapaiannya yaitu yang pertama menjelaskan konsep dasar bioteknologi, yang kedua membedakan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, yang ketiga memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari produk bioteknologi konvensional dan modern, dan yang keempat menganalisis dampak bioteknologi bagi kehidupan manusia. Argumen saya mengenai KD ini yaitu kompetensi dasar yang saya buat ini merupakan KD yang berdasarkan pembagian yang telah ditentukan sesuai dengan nomor absen yaitu KD 3.10 dan 4.10, dimana untuk indikator pencapaiannya saya buat berdasarkan materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai bioteknologi. Adapun KKO yang saya buat sudah disesuaikan dengan kebutuhan siswa-siswi dalam menerima materi yang akan diajarkan. Tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami arti penting bioteknologi sehingga perlu ditanamkan kepada peserta didik gagasan pemecahan masalah mengenai bioteknologi dan peranannya dengan penuh kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan peduli, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam. Argumen saya, tujuan pembelajaran yang saya buat ini berdasarkan kegiatan pembelajaran dengan diskusi informasi serta model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dalam mempelajari materi pokok bioteknologi. Materi pembelajaran bioteknologi dan aspeknya kepada masyarakat meliputi pengertian bioteknologi, perbedaan bioteknologi modern dan konvensional, serta dampak positif dan negatif bioteknologi di masyarakat. Argumen saya, materi pembelajaran yang dipilih ini sesuai dengan KD dan indikator pencapaian kompetensi dengan materi pokok yaitu bioteknologi. Pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan scientific learning dengan model pembelajaran yaitu problem based learning dan metode pembelajaran diskusi, observasi, dan penugasan. Nah, mengapa menggunakan scientific learning? Karena sudah meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan data atau informasi, di mana model pembelajaran yang sesuai dengan scientific learning yaitu problem based learning, jadi saling terkait, dan metode pembelajarannya yaitu diskusi, observasi, dan penugasan. Sumber belajar dan media belajar, ada buku biologi kelas 12, ada buku lain yang menunjang, multimedia lain yang relevan, dan artikel berita serta video berita. Argumen saya, menurut saya dengan pemakaian dari beberapa buku saja sudah cukup bagus, apalagi ditambah dengan artikel berita dan video belajar agar dapat menguatkan ingatan dan pemahaman siswa terkait materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Di sini terdapat pendahuluan dengan deskripsi kegiatan sebagai berikut, yaitu guru mengucapkan salam, mengajak berdoa, lalu mengabsen siswa, kemudian memberikan apersepsi, kemudian guru mengulas kembali materi yang sudah didapatkan, terus guru memberikan motivasi kepada siswa, kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Alokasi waktunya yaitu 10 menit. Selanjutnya ada kegiatan inti dengan deskripsi kegiatan. Yang pertama, guru menyampaikan video atau menampilkannya dan artikel berita melalui slideshow mengenai masalah bioteknologi. Kemudian siswa dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Kemudian ada tahap pertama yaitu orientasi permasalahan kepada siswa. Nah, di sini
Orientasi tersebut memicu siswa untuk berpikir critical thinking. Jadi siswa berpikir kritis akan topik masalah yang akan berdasarkan temuan pada artikel video. Selanjutnya ada tahap kedua, yaitu membimbing penyelidikan. Guru mengarahkan siswa untuk menentukan informasi yang dibutuhkan, kemudian siswa merencanakan penelitiannya. Tahap ketiga yaitu perencanaan kooperatif. Nah, dalam tahap ini siswa diusahakan untuk berkolaborasi. Jadi siswa mengorganisasikan dan mengkolaborasikan rencana penelitian dengan kelompok. Selanjutnya ada tahap 4 yaitu mengumpulkan data. Siswa mengumpulkan data hasil penyelidikannya. Kemudian lanjut ke tahap 5, siswa mengembangkan hipotesis dan memberikan solusi. Nah, di sini siswa dikembangkan sikap kreatif dan communication. Kemudian ada penutup. Jadi peserta didik disuruh membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian guru memeriksa evaluasi siswa yang telah selesai, memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Selanjutnya ada teknik penilaian, di mana penilaiannya ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap ada penilaian observasi dan penilaian diri. Pengetahuan ada tes tulis, uraian, dan tes lisan. Untuk keterampilan ada penilaian kerja, penilaian diskusi, penilaian desain atau proyek. Teknik penilaian yang pertama yaitu penilaian observasi, di mana terdapat tabelnya sebagai berikut. Ada aspek perilaku yang dinilai dan jumlah skor. Nah, BS menunjukkan bekerja sama, JJ jujur, TJ tanggung jawab, DS dan disiplin. Catatan aspek perilaku dinilai dengan kriteria apabila mendapatkan nilai 100 yaitu sangat baik, 75 yaitu baik, 50 cukup baik, dan 25 yaitu kurang baik. Selanjutnya ada teknik penilaian yaitu dari penilaian sikap yang B, yaitu penilaian diri. Berikut sudah terlampir gambarnya, ada tabel penilaian mengenai penilaian sikap dengan skor nilai 100 dan tidak yaitu 50. Selanjutnya ada lampiran penilaian teknik penilaian tes tulis atau uraian. Nah, di sini termasuk dalam penilaian pengetahuan ya, sesuai dengan KD 3.10 dan 4.10. Selanjutnya ada penilaian pengetahuan yang kedua yaitu tes lisan atau menggunakan observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan. Selanjutnya ada penilaian keterampilan, di mana di penilaian keterampilan ini yang pertama ada penilaian kerja, yang kedua ada instrumen penilaian diskusi, dan yang terakhir ada penilaian desain proyek, yaitu masuk ke dalam penilaian keterampilan siswa. Mungkin segitu saja dari saya. Cukup sekian. Terima kasih.